Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fani Anggreni. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi dari buku Hongren Cost Accounting chapter 15, yaitu mengenai Allocation of Support Department Cost. Oke, mari kita mulai. Operating Department and Support Department. Jadi di dalam suatu perusahaan umumnya terdapat dua departemen, yaitu Operating Department atau biasa juga disebut sebagai Production Department, dan yang kedua adalah Support Department atau nama lainnya adalah Service Department. Apa sih pengertian dari Operating dan Support Department? Nah, kalau Operating Department itu adalah departemen yang secara langsung memberikan nilai tambah kepada produk atau jasa. Jadi bahasa gampangnya adalah Operating Department adalah departemen intinya perusahaan atau departemen yang menjalankan kegiatan perusahaan itu, seperti itu. Nah, kalau di perusahaan biasanya Operating Department itu misalkan kayak Assembly Department atau Processing Department, seperti itu. Nah, kalau di universitas, contoh Operating Departmentnya apa? Contohnya adalah seperti bagian akademik, bagian perkuliahan, karena mereka yang membantu atau menjalankan kegiatan utamanya yaitu belajar mengajar. Nah, untuk yang support atau service department itu adalah departemen yang membantu jalannya operating department atau support department lainnya. Jadi dia fungsinya adalah membantu si operating atau sesama support departemen lainnya. Tanpa adanya support, si operating pastinya nggak bisa berjalan dengan baik. Contohnya apa sih? Contohnya misalkan kayak IT-nya atau HRD-nya, seperti itu. Itu adalah contoh dari support department. Oke. Oke, selanjutnya adalah mengenai metode. Jadi ada 3 metode untuk mengalokasikan biaya dari support department ke operating department. Jadi inti dari chapter ini yang akan kita pelajari adalah kita mau mengalokasikan biaya dari support department ke operating department. Jadi kita mau mengalokasikan biayanya. Bagaimana cara mengalokasikannya? Ada 3 metode. Yang pertama adalah direct method, yang kedua adalah step down method, dan yang ketiga adalah reciprocal method. Nah, bagaimana cara mengalokasikan biaya dari support ke operating dengan direct, step down, atau reciprocal method akan kita bahas di slide berikutnya. Kita mulai dari metode direct. Oke, jadi ceritanya di sini ada perusahaan. Perusahaan punya 2 departemen. Oke, ada departemen pendukung atau support department dan ada departemen operasi atau operating department. Misal di support departmentnya ada departemen A dan departemen B. Di operatingnya ada departemen C dan departemen D. Kalau metodenya adalah metode direct, berarti biaya dari support department akan langsung dialokasikan ke operating department. Jadi, biaya dari departemen A akan dialokasikan ke departemen C. Nah, selain itu, dari A juga akan mengalokasikan biaya ke departemen D. Seperti itu. Jadi, nanti dari support department akan mengalokasikan biayanya ke operating. Di sini adalah departemen A mengalokasikan biayanya ke departemen C dan D. Nah, untuk departemen B, dia juga akan mengalokasikan biayanya ke departemen C dan juga ke departemen D. Ini adalah metode direct. Oke. Nah, lanjut. Selanjutnya adalah metode step down. Nah, metode step down masih sama ya, ada 2 departemen support dan operating, ada departemen A dan B di supportnya, lalu departemen C dan D di bagian operatingnya. Nah, departemen A akan memberikan alokasi biayanya ke departemen C dan departemen D. Departemen B juga akan memberikan alokasinya ke departemen C dan departemen D. Ini sama ya, kayak metode direct yang tadi. Bedanya adalah kalau metode step down,
Di dalam support department itu terdapat alokasi dari support department yang satu ke support department yang lainnya. Tapi alokasi ini sifatnya adalah satu arah. Jadi dari departemen A itu bisa ngasih ke departemen B juga. Tapi departemen B nggak boleh ngasih ke A. Kalau kalian tanya boleh nggak dibalik, B yang kasih ke A? Boleh. Jadi B itu juga boleh kasih ke A. Tapi kalau B udah kasih ke A nggak boleh balikin ke si B. Seperti itu. Nah, lanjut metode resiprokal, metode yang ketiga. Masih sama ya. Ada dua departemen, support dan operating, departemen A dan B, departemen C dan D. Nah, departemen A memberikan ke departemen C dan D, B juga memberikan ke departemen C dan D. Nah, kalau yang tadi step down, A akan memberikan ke B. Kalau metode resiprokal, A kasih ke B dan B boleh kasih juga ke A. Maka namanya resiprokal atau saling memberikan. Jadi perbedaannya adalah di support department ini. Kalau metode direct, antar support department itu tidak ada alokasi. Kalau metode step down, boleh ada alokasi tapi sifatnya hanya satu arah. Jadi A ke B atau B ke A aja, nggak boleh dibalikin. Tapi kalau resiprokal, sifatnya dua arah. A kasih ke B, B juga kasih ke A. Seperti itu. Oke, ini adalah ilustrasinya. Kita coba ke contohnya ya, bagaimana cara perhitungannya. Oke, ini adalah contoh metode direct yang tadi ada support departemennya departemen A dan B, lalu di operatingnya ada departemen C dan D. Oke, kita coba. Misalkan departemen A ada biayanya sebesar 10.000. Departemen B ada biaya sebesar 12.000. Departemen C ada biaya sebesar 18.000 dan departemen B ada biaya sebesar 20.000. Tugas kita adalah kita mau memindahkan biaya dari support department dari si A dan B ke operating department, ke departemen C dan departemen D. Jadi kita memindahin dari kiri ke kanan, dari support ke operating. Nah, ini kalau kita mau hitung berapa total biaya sebelum alokasi, kita bisa lihat departemen A ada 10.000, departemen B 12.000, departemen C 18.000, dan departemen D 20.000. Kita totalin 10 tambah 12 tambah 18 tambah 20 hasilnya adalah 60.000. Jadi sebelum alokasi total biaya mereka adalah 60.000. Nah, gimana cara alokasinya? Caranya adalah kita lihat di sini departemen A akan memberikan alokasi ke departemen C sebesar 40%. Departemen A akan memberikan ke departemen D sebesar 60%. Ini biasanya udah dikasih tahu di soal ya. Oke. Lalu departemen B akan memberikan ke departemen C sebesar 70% dan departemen B akan memberikan ke departemen D sebesar 30%. Oke, cara mengerjakannya adalah kita lihat dari si A. Si A akan kasih ke si C sebesar 40%. 40% dari biayanya si A 10.000 adalah 4.000. Maka si C akan mencatat penerimaan dari si A from A sebesar 4.000. Biaya dari departemen A pindah ke departemen C sebesar 4.000. Karena si C udah dapat biaya dari A, maka si A nanti akan kita kurangin sebesar 4.000 karena pindah biayanya dari A ke C. Oke. Nah, sekarang dari A ke D. A ke D kasih sebesar 60%. 60% dari 10.000 adalah 6.000. Maka departemen D mencatat from A sebesar 6.000. Si A karena udah ngasih ke D, dia akan catat to D sebesar 6.000. Nah, sekarang kita lihat si A. Dia awalnya punya biaya 10.000, dikasih ke C 4.000, dikasih ke D 6.000. Maka totalnya si A sekarang jadi berapa? 10 kurang 4 kurang 6? Iya, A akhirnya sudah 0. Udah habis dibagi-bagi. Oke. Nah, tujuan kita adalah kita mau bikin si supportnya ini 0. Oke.
Nah, si A udah 0, udah aman, udah selesai. Kita lanjut ke si B. Si B, dia ada 12.000. Kita mau kasih si B ke C sebesar 70%. 70% dari 12.000 adalah 8.400. Maka kita tulis from B sebesar 8.400. Karena C udah dapat dari B, maka si B-nya akan kita kurangin to C sebesar 8.400. Nah, lanjut, si B kasih ke si D sebesar 30%. 30% dari 12.000 adalah 3.600. Maka akan catat di sini from B sebesar 3.600. Karena udah dipindahin, maka departemen B-nya kita kurangin. To D 3.600. Nah, sekarang si B ada berapa nih? 12.000 dikurang 8.400 dikurang 3.600 sama dengan 0. Ya, jadi kalau udah 0 berarti udah selesai. Tujuan kita adalah kita mau bikin si supportnya ini 0. Karena berarti kalau udah 0, si supportnya sudah selesai kita alokasikan ke operating. Nah, tapi belum tentu benar nih, kita harus cek dulu. Kita lihat departemen C, awalnya ada 18.000, dapat dari A 4.000, dapat dari B 8.400. Sekarang totalnya dia adalah 30.400. Si D, awalnya ada 20.000, dapat dari A 6.000, dapat dari B 3.600. Sekarang totalnya adalah 29.600. Nah, kita coba total. Setelah alokasi, berapa total biayanya? 0 tambah 0 tambah 3.400 tambah 29.600 sama dengan 60.000. Cost before allocation dan cost after allocation itu harus sama. Kalau beda artinya kalian salah. Kenapa harus sama? Karena yang kita lakukan di sini adalah kita hanya memindahkan dari support ke operating. Kalau kita memindahkan, artinya itu tidak berubah totalnya. Kita tidak menambah atau mengurangi, tapi hanya memindahkan. Jadi ini harus sama ya. Oke? Nah, ini adalah cara metode direct. Oke, kita lanjut ke metode yang kedua, metode step down. Oke, kita ke metode step down. Di sini masih sama kondisinya. Ada departemen A, B, C, D. Dengan biayanya sebelum alokasi adalah A 10.000, B 12.000, C 18.000, dan D 20.000. Maka cost before allocation adalah 60.000. Ini kondisinya sama ya, seperti tadi ya. Oke. Nah, di sini dengan menggunakan metode step down kita lihat Departemen A akan memberikan alokasi ke Departemen C sebesar 30%. Departemen A akan kasih ke D sebesar 50%. Dan A akan kasih ke B sebesar 20%. Si B akan kasih ke C 70% dan akan kasih ke D 30%. Nah, jadi di sini ada alokasi dari A ke B. Ada alokasi dari support departemen yang satu ke support departemen lainnya. Oke, mari kita mulai. A kasih ke C 30%. Maka 30% dari 10.000 adalah 3.000. Maka departemen C akan mencatat from A sebesar 3.000. Nah, si A karena udah kasih ke C, maka dia kurangin to C sebesar 3.000. Oke, lalu si A kasih ke D 50%. 50% dari 10.000 sama dengan 5.000. Maka from A 5.000 dicatat oleh D, maka A mencatat to D sebesar 5.000. Nah, si A kasih ke si B 20%. 20% dari 10.000 sama dengan 2.000. Maka si B akan mencatat from A sebesar 2.000. Si A akan mencatat to B sebesar 2.000. Nah, selesai A dialokasiin, kita lihat di sini saldo awalnya si A ada 10.000, dikurangin kasih ke C 3.000, kasih ke D 5.000, kasih ke B 2.000, maka saldonya si A sekarang adalah 0. Udah habis ya. Oke, sekarang kita ke si B. Si B awalnya ada 12.000.
Tapi kemudian dia dapat tambahan dari si A sebesar 2000. Maka sekarang total nilainya si B adalah 14.000. 12.000 ditambah 2000. Maka dari itu nanti yang akan kita alokasiin atau yang akan kita bagi-bagiin adalah 14.000. 12 tambah 2. Oke. Nah, 14.000 70% yang dikasih ke C. Maka C akan mencatat from B sebesar 70% dikali 14.000 sama dengan 9.800. Si B akan catat to C sebesar 9.800. Lalu si B kasih ke D sebesar 30%. 30% dari 14.000 sama dengan 4.200. Si B akan mencatat dia memberikan ke si D sebesar 4.200. Nah, kita lihat si B awalnya ada 12.000, dapat dari A 2.000, dikasih ke C 9.800, kasih ke D 4.200. Maka sekarang nilai si B adalah 0. Oke, udah habis supportnya. Nah, kalau udah habis kita coba cek, benar atau enggak. Departemen C yang operating. Awalnya ada 18.000, dapat dari A 3.000, dapat dari B 9.800. Maka totalnya si C adalah 30.800. Nah, si D awalnya ada 20.000, dapat dari A 5.000, dapat dari B 4.200. Maka sekarang totalnya adalah 29.200. Nah, 0 tambah 0 tambah 30.800 tambah 29.200 hasilnya adalah 60.000. Maka cost after allocation-nya adalah 60.000. Nah, udah sama? Oke, berarti udah benar. Oke, nah untuk metode yang resiprokal itu tidak akan saya bahas di sini caranya. Kenapa? Karena itu kan saling memberikan ya, dari A kasih ke B, nanti B kasih ke A, bolak-balik terus. Sehingga kalau pakai bagan seperti ini cukup panjang pengerjaannya, seperti itu. Kalian kalau ngerjain di folio pun bisa 1 halaman folio baru selesai. Jadi nanti cara paling cepatnya adalah dengan menggunakan persamaan matematika. Jadi tidak akan kita pelajari di slide ini ya. Oke.